Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Surat Luqman ayat 12. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah besar yang dimuliakan Allah, ada satu anugerah yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita ini, yaitu kemampuan diri untuk mendapatkan hikmah. Di dalam kehidupan kita ini, kita sering mengukur perbuatan kita itu dengan menggunakan akal pikiran. Tetapi akal pikiran kita ini terbatas. Tidak semua peristiwa, tidak semua kejadian bisa kita pahami dengan nalar kita. Karena itu, untuk menghadapi keterbatasan itu, Allah berikan salah satu jalan bagi kita untuk supaya kita bisa menerima sekaligus menggali apa sebenarnya tujuan dari peristiwa atau kejadian yang kita alami dalam kehidupan ini. Nah, itulah yang disebut dengan hikmah. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan atau mengabadikan salah satu kualitas manusia yang di dalam Al-Quran disebutkan dengan tokoh Luqman. Bahwa di dalam Al-Quran Allah itu sudah menganugerahkan kepada Luqman itu hikmah. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Sungguh kami sudah memberikan kepada Luqman itu hikmah. Apa yang dikatakan hikmah? Secara bahasa, kata-kata hikmah itu berasal dari bahasa Arab hakamat. Dari sana itu juga terambil kata-kata hakim. Hakim itu artinya orang yang memiliki kualitas diri dalam mencari hikmah.
Meskipun di dalam prakteknya hakim itu sering dikaitkan dengan pengadilan. Kata-kata hikmah itu dipahami dalam berbagai bentuk. Di kalangan ahli fikir, hikmah itu berarti kebenaran. Hikmah itu berarti kebijaksanaan. Di kalangan ahli salikin, atau pernah kita mendengar ahli tasawuf, atau sering disebut dengan para sufi, hikmah itu artinya kebersihan hati, sehingga dengan itu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita gabungan kedua-duanya, bahwa hikmah itu merupakan kemampuan diri untuk memaknai di balik yang tersurat, di balik sebuah peristiwa, agar dia mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya bersih, dia bisa dekat dengan Allah. Kedekatan dengan Allah itulah yang disebut dengan pengenalan Allah. Bagaimana cara mendapatkan kemampuan itu? Maka ditampakkan oleh Allah di dalam lanjutan ayat itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan pada saat itu dia memberikan pengajaran kepada anaknya. Apa kata Luqman? Wahai ananda, jangan kamu mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab mensyirikatkan Allah itu kezaliman. Kezaliman itu bukan terhadap orang, tapi terhadap diri sendiri. Kita ingat cerita Nabi Adam. Dia melanggar perintah Allah. Itu zalim. Zalimnya itu bukan kepada yang lain, tapi kepada dirinya. Karena itu dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Zalim itu terhadap diri sendiri. Kenapa ayat ini kemudian dikaitkan dengan pengajaran Luqman la tusyrik billah? Setidaknya ini bisa kita pahami bahwa kemampuan kita untuk mendapatkan hikmah itu bisa kita dapatkan kalau ada ketauhidan kepada Allah. Kalau dalam kehidupan menghindari kemusyrikan dari Allah. Apa makna ketauhidan dalam kehidupan kita? Memurnikan tujuan kebaikan yang kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pai sholat ke masjid. Apa tujuannya? Satu saja tujuannya, hanya untuk beribadah kepada Allah. Itulah usaha kita untuk membersihkan batin. Kalau seandainya motif kita melakukan kebaikan atau ibadah ini ada dua, maka disitulah yang akan merusak. Karena itulah yang diajarkan Luqman, la tusyrik billah. Hendaklah kamu melakukan segala sesuatu yang baik itu motifnya hanya satu. Sebab kenapa? Kalau sudah diduakan itu kezaliman dan merugikan diri sendiri. Karena itu kemampuan kita mencari hikmah itu pakalnya adalah memurnikan ketauhidan, memurnikan ibadah yang kita lakukan,
memurnikan kebaikan yang kita lakukan. Begitu juga ketika kita mendapatkan satu musibah, ketika tauhidnya berdiri, maka di situ kita punya kemampuan apa yang akan diberikan oleh Allah pasti yang baik. Bapak-bapak mungkin dalam berdagang pernah mengalami kerugian. Dalam akal pikiran kita itu negatif. Tetapi kalau kita berpikir secara hikmah, pikiran kita mengatakan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah ketika kita mendapatkan kerugian itu. Maka di situ ada kemampuan mengambil pelajaran. Pelajaran itu pada akhirnya ada pengakuan. Ada keterbatasan kita dalam berusaha. Keterbatasan itu harus kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemampuan berhikmah. Kalau kita lihat dari sisi kalangan sufi tadi, hikmah itu kebersihan hati. Artinya kita mendapatkan sesuatu yang baik, maka itu harus kita kaitkan dengan Allah. Mengaitkan dengan Allah itu tidak akan bisa kalau hati ini kotor. Dan kalau hati kotor